Bahkan anak muda yang merasa kesulitan mendapatkan jodoh juga nyampe. Ya kan? Ada itu Bang ya? Iya, dan itu kan saya susah lah ngasih tutorialnya. Ya. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman Banten Raya. Jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol, ngebahas politik. Tamu saya kali ini Ketua DPRD Provinsi Banten, sekaligus anggota fraksi Partai Gerindra, Bang Andra Soni. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Teman-teman, sebelum ngobrol bincang-bincang dengan Bang Andra Soni, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung Banten Raya Channel, yang support, subscribe, like, dan komen di Banten Raya Channel. Dan saya doakan kepada teman-teman semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan nikmat karunia dan kebahagiaan. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Ya udah, langsung aja yuk kita gaspol Bang Andra Soni ya. Bang, nggak kerasa ketemu lagi jadwal reses Bang ya? Iya, betul. Berarti Abang akan turun menyapa masyarakat di dapil Abang di Kota Tangerang. A ya Bang ya? A atau B? Saya B. Oh, Abang di B ya. Dapil Banten 6 ya. Banten 6. Oke. Bang, itu biasanya apa sih yang mengalir Bang? Aspirasi masyarakat ketika turun ke dapil Bang? Ya, sebenarnya sih kalau bicara tentang reses, masyarakat juga kadang-kadang masih banyak yang bertanya, reses itu apa sih? Gitu. Ya, oke. Nah, kalau kita bertanya, diberi pertanyaan seperti itu, ya kita mesti bisa jelaskan. Ya. Bahwa reses itu istilah yang digunakan di masa berakhirnya masa sidang. Nah, di DPRD Provinsi Banten itu dalam 1 tahun ada 3 kali masa sidang. Nah, setiap masa sidang itu diakhiri dengan melakukan penutupan masa sidang, dan penutupan masa sidang itu seluruh pimpinan dan anggota DPRD itu diwajibkan untuk melaksanakan reses. Jadi reses itu wajib. Kenapa disampaikan wajib? Bahwa disitulah kesempatan anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD berinteraksi dengan masyarakat, pemilihnya. Jadi bicara tentang reses harus di dapilnya, daerah pemilihannya. Nah, apa saja sih yang mengemuka saat anggota melaksanakan reses? Nah, saya berkaca kepada diri saya. Jadi masyarakat taunya bahwa saya kan milih Bapak. Jadi kalau saya mau ngadu, kalau saya mau cerita, kalau saya mau ngeluh, kalau saya mau menyampaikan sesuatu, ya ke Bapak. Ya. Itu yang pasti. Ya, apa yang disampaikan segala macam. Ya, bahkan ada urusan rumah tangga juga disampaikan gitu kan. Nah, namun reses ini tentunya merupakan bagian penting dalam sebuah proses yang ada di DPRD. Salah satunya adalah dalam proses penyusunan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang akan menjadi bagian dari penyusunan program tahunan ya pemerintah Provinsi Banten. Karena salah satu adalah sumbernya pokok-pokok pikiran DPRD. Apa hubungannya? Hubungannya jelas ada, bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tentang pemerintahan dalam daerah. Itu. Nah, apa yang sampai ke kami banyak saya bilang, kalau yang menyangkut dengan tugas dan fungsi kami, ya mereka mengeluhkan bagaimana tingginya pengangguran, bagaimana sulitnya masuk sekolah, dan juga mereka menyampaikan kendala-kendala yang ada di lapangan, maksud saya kendala-kendala yang ada di lingkungan mereka. Daerah mereka masuk banjir, kemudian drainasenya belum dibangun, kemudian ada juga yang jalan lingkungannya belum dibangun. Nah, hal-hal tersebut harus kita dengarkan. Karena memang pada hari reses itu kita lebih banyak mendengarkan. Nah, istilah yang kita pakai adalah jaring asmara, menjaring aspirasi masyarakat. Ya, jadi kita harus menjaring nih. Tugas kita menjaring, ya nggak boleh pilih-pilih. Apa yang disampaikan oleh masyarakat pada hari itu, ya kita harus dengarkan. Nah, biasanya saya selalu mengundang tokoh masyarakat, ketua-ketua lingkungan, kemudian aktivis-aktivis ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu karena yang lebih banyak berinteraksi. Nah, contoh di Kota Tangerang mereka masih menyampaikan terkait dengan masih tingginya TBC ya, sebelum bicara tentang Omikron ini, tentang bicara tentang COVID, itu sudah muncul tuh bahwa di daerah kami TBC itu masih tinggi Pak. Nah, kayak gitu-gitulah.
Padahal kan kalau bicara tentang teknis, kami kan nggak menguasai juga permasalahan teknis. Oleh Iya. karena itu kita dengarkan. Nah, setelah kita dengarkan, kita kasih formulir lah. Formulir ya, kalau saya pakai metodenya formulir kepada ketua-ketua lingkungan untuk merekap masukan, usulan, bahkan hal-hal lain ya yang mesti disampaikan menjadi bagian dari dokumen reses saya. Nah, itu nanti akan diformulasikan bersama dengan 85 anggota yang lain menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, pokok-pokok pikiran DPRD itu akan disampaikan secara resmi juga kepada pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Bapeda ya, nanti Bapeda akan menyalurkan kepada semua OPD-OPD yang terkait. Kalau bicara tentang kesehatan, tentu pasti ini menjadi domainnya Dinas Kesehatan. Contoh di dapil saya di Kota Tangerang, mereka mengeluhkan sulitnya rumah sakit, ya. Lalu pemerintah Provinsi Banten menyampaikan, oh kita kan sudah punya rumah sakit. Iya, kita punya rumah sakit, tapi masih di Kota Serang. Iya, jauh. Jauh. Nah, ini kan juga menjadi bagian, sehingga Dinas Kesehatan harus bisa tuh melakukan koordinasi Dengan kabupaten kota. Karena memang sebagai pemerintah provinsi merupakan perwakilan daripada pemerintah pusat. Ya, yang sifatnya adalah mengkoordinasikan dengan kabupaten kota dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang kita miliki. Nah, kemudian juga biasanya ini anggota DPRD itu berhadapan lagi nih dengan masyarakat. Karena ini kan di dapil. Biasanya anggota DPRD itu tinggalnya ya di dapil. Ya sebenarnya secara informal ya setiap hari juga ketemu sama masyarakat. Tapi reses ini kan jalur formal. Ya. Jalur formal yang terdokumentasikan dan kemudian harus dipertanggungjawabkan. Apa aja sih yang sudah disampaikan masyarakat, kemudian diformulasikan dan kemudian menjadi sebuah kebijakan dan dieksekusi. Nah, kelemahan kita hari ini adalah lemahnya eksekusi. Ya, sedangkan DPRD tugasnya bukan mengeksekusi. Ya. Tugas DPRD itu adalah bagaimana menyerap aspirasi, kemudian memformulasikan menjadi sebuah pokok-pokok pikiran yang terdokumentasikan. Ya. Jadi ada dokumentasinya. Sehingga kalau Rahmat suka lihat itu kalau DPRD selesai reses ada pembukaan masa sidang. Ya. Itu baru dibuka masa sidangnya, kami memulai lagi tuh menyusun formulasi dan kemudian nanti ada sidang paripurna. Ya. Penyampaian ya hasil reses. Nah, setiap perwakilan anggota DPRD mewakili, karena kita 85 orang, kita bagi per dapil, itu menyampaikan ya di depan sidang paripurna. Nah, sidang paripurna ini bukan sidang main-main. Iya. Ya, sidang paripurna ini sidang paripurna. Ya, yang tertinggi itu. Nah, di situ kita mengundang gubernur, mengundang wakgubernur, mengundang sekda, mengundang seluruh OPD yang terkait ya dengan permasalahan ini. Nah, di situ kita menyampaikan secara resmi. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah Provinsi Banten meresponnya? Iya. Mau dijadikan sebagai bahan untuk membuat kebijakan atau cuma mau dijadikan hiasan? Iya. Ya, kalau dijadikan hiasan berarti mereka belum memahami bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Itu poinnya. Jadi masyarakat dalam reses sampaikan, nggak usah nunggu nyampein ke gubernur. Iya. Ya, karena DPRD juga sebuah lembaga yang didaulat oleh Undang-Undang Dasar menjadi saluran. Ya kalau enggak ngapain kita punya DPRD anggotanya banyak dan segala macam. Ya, oleh karena itu harapan kami sebagai anggota DPRD adalah tindak lanjut. Ya, tindak lanjut dari semua aspirasi masyarakat yang kami jaring dan kemudian kami formulakan menjadi sebuah dokumen yang disebut dokumen pokok-pokok pikiran gitu. Kurang lebih begitu garis besarnya. Garis besar ya. Makanya banyak orang masyarakat kadang ngeluh kok aspirasi saya belum terrealisasi. Karena kendalanya ada di sini, Bang ya. Di eksekutifnya. Nah, ini kompleks juga. Kan kita bicara 85 anggota DPRD. Melakukan reses di 8 titik, bahkan ada yang lebih. Secara bersamaan. Dan kemudian menjadi sebuah dokumen, saya cerita. Kenapa pentingnya reses kali ini? Bahwa saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang menyusun yang namanya rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2023. Dalam sebuah perencanaan ini harus dilakukan sebelum bulan Maret. Ya, ini kan sekarang nanya, Pak, kok masih sedang Omikron segala macam? Ya kan, kemudian reses tetap dilaksanakan. Apakah nggak begitu anjuran pemerintah? Ini amanat bahwa harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan justru melanggar. Nah, tinggal bagaimana kita menyiasati di lapangannya. Pertama prokes, ya kan.
menetapkan PPKM level 3 bukan berarti tidak membolehkan berkegiatan. Tetap boleh berkegiatan, tapi prokesnya. Dan kita sudah masuk ke wilayah norma baru, di mana norma-norma baru sekarang yang new era, new normal ya katanya. New normal kita harus berkegiatan. Dan alhamdulillah, saya meyakini pengalaman sebelum-sebelumnya kita bisa. Nah, karena rencana kerja pemerintah daerah itu akan melalui tahapan-tahapan, yang di ujungnya itu akan tahapan musrembang. Di mana agenda musrembang di minggu kedua bulan Maret itu, salah satu agendanya adalah mendengarkan, menyerap pokok-pokok pikiran DPRD. Dan itu diatur. Nah, pokok-pokok pikiran itulah secara resmi disampaikan. Baik secara lisan maupun secara tertulis disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapeda. Nah, saya bisa informasikan ke teman-teman. Kenapa kok banyak usulan masyarakat? Belum. Nah, masyarakat sebagai rakyat, mereka nggak perlu juga tahu bahwa kewenangan kita ini terbatas, ya kan? Kewenangan anggota DPRD itu terbatas. Seperti saya katakan tadi, bahwa kami anggota DPRD provinsi, tentunya wilayah kerja kami adalah menyangkut dengan kewenangan provinsi. Contoh, bicara tentang pendidikan, kita hanya bicara tentang SMA, SMK, SKH. Tapi kan kita tidak boleh membatasi masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya tentang SD, tentang PAUD, tentang SMP dan sebagainya. Nah, itu mesti kita tampung. Itulah yang diformulasikan. Karena kita ini adalah anggota partai, karena nggak ada loh yang masuk ke DPRD itu sebagai perwakilan pribadi. Ya dia pasti mewakili partai. Karena peserta pemilu itu partai. Nah, kita kan punya teman, kita kan punya di kabupaten kota, sehingga ini harus disalurkan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan itu belum. Nah, kemudian kok ada yang belum? Nah, ini juga kita harus lihat juga tahapan. Kalau resesnya biasanya di masa persidangan pertama, ya itu biasanya kita bisa perjuangkan untuk untuk perubahan dan segala macam. Untuk segala macam. Nah, bicara tentang RKPD tadi, nanti akan ada musrembang. Nah, biasanya DPRD itu juga diundang. Nah, ini simbolnya ketua DPRD biasanya. Nah, kita sampaikan tuh dokumennya dan segala macam. Di situ nanti tugasnya Bapeda, tugasnya pemerintah Provinsi Banten itu menerjemahkan pokok-pokok pikiran itu menjadi kegiatan. Program. Kalau bicara tentang pendidikan, ya mesti dinas pendidikan mesti menanggapi. Ya, ada yang mengeluhkan, contohnya, Pak, kita ini punya anak kita ini mempunyai keterbatasan, atau bahasa lainnya anak kita ini tuna, baik tuna daksa, tuna rungu dan segala macam, atau sekarang sebutnya disabilitas. Kok sepertinya pemerintah belum memperhatikan nih Pak terkait dengan teman-teman atau anak-anak kita disabilitas mau sekolah susah Pak. Nah itu kan pas tuh kewenangan Provinsi Banten. Nah karena itu disampaikan oleh masyarakat dalam reses dan alhamdulillah kita tindak lanjuti ya karena sudah ada perda tentang disabilitas ya, perda yang ada di Provinsi Banten itu sudah ada yang mengatur itu. Tapi permasalahannya sampai hari ini belum ada ULD, unit layanan disabilitas. Nah ini tugas kita nih ngedorong. Tugas kita tuh benar-benar hanya ngedorong. Eksekusi nggak bisa. Nah, tinggal OPD terkait nih. Karena target saya di Provinsi Banten ini harus ada unit layanan disabilitas pendidikan dan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Berarti di dua dinas ya? Di dua dinas ya. Memang amanat undang-undang disabilitasnya situ ya. Karena teman-teman kita yang disabilitas yang sudah sekolah kemudian lulus, ada yang tunarungu, kemudian ada yang tuna daksa dan kemudian ada yang tunanetra. Itu ada yang sampai lulus dari Untirta segala macam. Mereka pas mau kerja bingung. Ya, karena mereka ya dianggap disabilitas. Padahal disabilitas juga ada semacam privilege yang diberikan oleh undang-undang, yaitu undang-undang disabilitas, dan kemudian turunannya kita ada perda. Ya mereka harus kita layani juga. Nah, sehingga kebijakan-kebijakannya harus muncul. Contoh, gedung-gedung yang ada di pemerintah Provinsi Banten ini mesti ramah disabilitas. Makanya DPRD ini salah satu yang belum ramah nih sama disabilitas gedungnya. Ya kan, karena masih tangganya ya orang yang pakai kursi roda kan nggak bisa. Liftnya rusak.
Ya makanya liftnya mesti dibangun, ya kan, supaya ramah disabilitas. Begitu juga di OPD-OPD lain. Gitu. Nah, lain lagi apa lagi? BPJS. Ya kan, masyarakat mengeluhkan, Pak, BPJS kita sudah dibayarkan pemerintah. Tapi giliran kita mau berobat, ada aja Pak alasannya penuh, ini, itu, dan segala macam. Nah, itu tugas DPRD juga mau memastikan, ini rumah sakit memang penuh, atau rumah sakit keberatan ngurusin masyarakat yang sakit karena belum dibayar mungkin oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, jangan diadu nih masyarakat dengan pemerintah dengan masyarakat dengan rumah sakit. Rumah sakit ya. Ya, kewajiban pemerintah terhadap pembayaran rumah sakit harus lancar supaya rumah sakit swasta ya itu bisa melayani masyarakat. Ini sering banget Mas Rahmat. Saya ketemu itu masyarakat tuh ngeluhkan udah sakit susah lagi masuk rumah sakit. Iya. Dan saya rasa nggak usah jadi dewan juga sering mendengarkan situasi begitu kan. Nah itu kan menjadi PR dan itu kita dengarkan setiap hari. Bukan hanya di reses, kita dengarkan tiap hari. Lalu jalan lingkungan, Pak, depan rumah kami ini tiap hari motor lewat, ya kan, jalanannya bolong dan sebagainya. Kok belum ada sih Pak? Lalu jawaban kita, Pak, itu kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti itu. Masyarakat nggak ngerti. Nah, tapi rupanya kan ada aturan, ada juga hal yang memungkinkan. Ini kan aspirasi, ya kan? Penyampaian masyarakat yang kita tindak lanjuti dengan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Dan alhamdulillah, ya support artinya apa? Kinerja pemerintah Provinsi Banten juga udah sampai ke jalan lingkungan, sampai ke drainase di lingkungan dan segala macam. Karena wilayah Provinsi Banten ini kan 8 kabupaten kota. Tapi kalau wilayah Pandeglang hanya 35 kecamatan. Tapi kalau Provinsi Banten ini ada 155 kecamatan, artinya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tinggal berkoordinasi. Tuh. Nah, sejauh ini mungkin kendala di eksekutif itu belum merealisasikan itu terbentur anggaran barangkali begitu Bang. Ya. Sehingga skala prioritas dulu yang diambil. Apa betul itu Bang? Jadi dasarnya eksekutif menyusun sebuah kebijakan kan dimulai dari RPJMD. Nah, bicara RPJMD adalah visi misi gubernur. Nah, visi misi gubernur kan tertuang di dalam sebuah dokumen yang dibahas bersama dengan DPRD. Makanya jadi Perda RPJMD. 2017 diketok, jadilah Perda RPJMD yang akan berakhir tahun 2022. Nah, selama 5 tahun ini, ya itu kan harus ada pemenuhan target, capaian segala macam. Nah, selama ini kalau alat ukurnya kan selalu adalah kewenangan, ya kan? Padahal sebenarnya pemerintah Provinsi Banten itu sudah masuk ke yang merupakan sebenarnya kewenangan kabupaten kota. Banyak kok yang dibangun jalan. Saya banyak lihat spanduk-spanduk ucapan terima kasih kepada gubernur dan wakil gubernur, ya kan? Yang kemudian itu bersumber dari informasi yang didapat oleh masyarakat, informasi yang didapat oleh anggota DPRD melalui resesnya, masyarakat menyampaikan. Ya kan? Nah, itu artinya bukan saya bilang tadi nggak dilaksanakan, tapi banyak. Saking banyaknya. Mau tahu Mas, udah berapa masukan dari yang terdokumentasikan? Berapa? Itu sudah 3.000-an masukan. Wow. Ya, masyarakat yang kita temui kan banyak Mas. Ini selama 5 tahun? Enggak, baru reses yang di 2021. Wow. Yang masuk untuk di RKPD itu belum lagi yang reses kali ini. Sekarang, iya. Nah, itu yang kita sampaikan. Itu yang perlu diformulasikan, ya kan? Kalau yang sama, contoh, ya kan? Kebutuhan akan rumah sakit. Nah, Cilograng sudah diupayakan. Kemudian di Walantakan nanti ada rumah sakit ketergantungan obat atau rumah sakit orang dengan gangguan jiwa, ya kan? Ya, kemudian juga masukan masyarakat tentang pengelolaan Banten Lama juga kan udah revitalisasi Banten Lama dan banyak hal lagi. Itu macam-macam usulan. Itu sebenarnya sumber masukannya itu kan sudah dari awal melalui anggota DPRD. Ya, jadi eksekutif tinggal memformulasikannya sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kalau persentasenya paling banyak apa Bang bidangnya? Infrastruktur, masalah lingkungan, kesehatan, pendidikan. 3 itu kuncinya ya? 3 itu emang kebutuhan dasar kan? Iya, urusan dasar. Sama urusan perut juga Pak. Masyarakat juga menyampaikan, Pak, kita ini nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah Provinsi Banten. Nah, kita sampaikan bahwa terkait dengan bantuan sosial itu ada mekanisme. Pertama, yang sudah dibantu oleh pemerintah kabupaten kota tidak lagi perlu dibantu oleh provinsi, ya kan? Nah, sehingga yang dapat dari pemerintah tingkat 2 ya tentu nggak dapat. Nah, tinggal sebenarnya
apa yang disampaikan direspon dengan baik, lama-lama masyarakat juga paham lama-lama gitu. paham masyarakat. Jadi secara nggak langsung anggota dewan itu menampung dari mulai urusan rumah tangga sampai urusan perut. Iya. Bahkan anak muda yang merasa kesulitan mendapatkan jodoh juga nyampe. Ya kan? Ada itu Bang ya? Iya, dan itu kan saya susah lah ngasih tutorialnya. Susah kita ngasih tutorial. Tapi artinya gini, bahwa memang DPRD tempatnya. Tempatnya gitu ya. Pas reses itu benar-benar masyarakat menyampaikan, betul-betul menyampaikan apa yang disampaikan. Tinggal bagaimana anggota DPRD membangun komunikasi yang baik, merespon, memberi pengertian dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, Bang, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim dan Andika Hazrum ini kan mau berakhir nih. RPJMD-nya berarti sebentar lagi akan ada penilaian oleh DPRD Banten. Nah, itu capaiannya seperti apa RPJMD-nya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bang? Ya, kalau selama ini kan Gubernur selalu menyampaikan di halayak, di publik, bahwa sampai dengan hari ini pencapaian-pencapaian yang ditargetkan oleh RPJMD banyak yang sudah tercapai. Tapi ada juga yang belum tercapai, ya kan? Nah, kita lihat tercapai karena apa? Karena pasti bukan karena Gubernur sendiri. Ada Wakil Gubernur di situ, ada OPD di situ. Dan jangan lupa, ya kan, ada DPRD di situ. Ya, karena DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Gubernur. Dan jangan lupa ada dukungan masyarakat di situ. Ya, pencapaian-pencapaian tersebut, sehingga yang tercapai harus kita apresiasi, yang belum tercapai harus kita teruskan. Karena memang kita harus mengakui bahwa di periode kepemerintahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak WH dan Andika, ya kita kan banyak diterpa masalah. Ya, masalah utama kita adalah COVID. Jadi kita masuk ke awal tahun 2020. Ya, 3 tahun setelah masa gubernur, nggak nyampe 3 tahun, 3 tahun kurang, sudah berhadapan dengan situasi itu. Anggaran langsung acak-acakan. Ya, sehingga ada refocusing, dan bukan hanya sekedar anggaran. Norma-norma hidup juga mengalami perubahan. Tiap hari orang pakai masker dan sebagainya. Itu pembatasan kegiatan, ya kan, sumber pendapatan pemerintah daerah berkurang, tidak tercapai, sehingga penyesuaian. Jadi kalau kita mau jujur, ya pencapaiannya sudah bagus. Cukup bagus ya. Bahwa kemudian nanti ada penilaian masih kurang, ya wajar. Sebagai jabatan publik ya harus bersedia untuk dinilai kurang. Jangan hanya minta tepuk tangan, ya kan? Kadang-kadang kita juga ada jempol di bawah juga dari masyarakat. Tapi ya itu saya pikir hal biasa lah. Tapi saat ditanya Pak Rahmat tanya ke saya, ya saya anggap bahwa pencapaian-pencapaiannya sudah oke. Sudah lumayan ya. Ya, contoh jalan menjadi kewenangan jalan provinsi itu udah 98%. Pak, tapi di tempat saya jalannya masih bolong-bolong. Ah, itu harus dicek. Lihat itu dulu status jalannya. Tapi ya jangan sampai mereka lah yang harus ngecek. Biar kita yang ngecek. Oh Pak, ini masih merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Loh, memang kabupaten kota. Lalu masyarakat bertanya lagi, emangnya nggak bisa dibangun oleh Provinsi Banten? Bisa Pak, tapi ada mekanismenya gitu. Misalnya melalui bantuan keuangan. Misalnya melalui pengalihan. Jadi pemerintah kabupaten kota mengalihkan statusnya. Nah, itu bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa lah kalau komunikasinya dijalankan dengan baik, koordinasinya dijalankan dengan baik. Karena Banten itu yang saya bilang tadi, ada 155 kecamatan, lebih dari 1.551 desa dan kelurahan. Ya kan, ada 12 juta, hampir 12 juta rakyat Banten, itu menjadi tugas kita bersama. Saya sepakat dengan Abang bahwa kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten memang ada plus minusnya gitu. Contoh plusnya itu banyak, seperti pembangunan Banten International Stadium atau BIS ya. Itu kan udah mau selesai. Kemudian jembatan Bogek juga mau selesai. Itu membawa dampak bagi masarakat gitu. Yang tadinya Bogek tuh macet, sekarang itu ketika kemarin uji coba kan dibuka tuh, saya ngerasain sendiri tuh enak tuh. Jadi kayak kita contoh kan Banten itu identik dengan kemiskinan, korupsi, segala macam kan. Terus infrastrukturnya terbelakang. Ya kita harus mengapresiasi lah upaya-upaya yang dilakukan oleh unsur pemerintahan, termasuk DPRD loh terlibat di situ. Dengan dibangunnya stadion kan, itu kan direncanakan dimulai sebelum COVID. Kemudian berdiri. Itu kan kalau saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Presiden saat peresmian jalan tol Serang Panimbang.
di seksi 1, seksi yang sampai Rangkas, beliau sampaikan pembangunan jalan tol ini atau pembangunan infrastruktur ini adalah salah satu upaya untuk dia bilang peradaban, meningkatkan peradaban. Dulu kan terkenal Banten itu jauh, ya kan? Nah, dengan adanya jalan tol itu, ya kan kesan bahwa Banten itu jauh udah nggak ada lagi. Minimal ke Rangkas itu dari Tangerang udah nggak jauh, nggak lama lagi, nggak perlu muter ke Serang dulu, nggak perlu lewat Maja dulu, itu bisa kita potong. Nah, itu kan manfaat dari infrastruktur. Ya begitu juga dengan stadion. Loh Pak, kita nggak semuanya main bola. Ya. Tapi itu yang saya bilang tadi, ada peradaban bahwa Banten bisa disetarakan dengan provinsi lain, punya stadion. Tadinya kita cuma punya stadion Maulana Yusuf, ya kan, dan itu dibangun udah dari zaman dulu, dan itu juga bukan punya provinsi Banten. Nah, alhamdulillah, tinggal bagaimana hasil pembangunan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, yang kemudian bisa meningkatkan peradaban tadi, ya kan? Jadi kalau Jakarta ada Jakarta International Stadium, kalau Banten sudah punya Banten International Stadium. Nah, bagaimana nanti OPD yang mengelolanya bisa merawat dengan baik, memanfaatkan dengan maksimal, sehingga dunia olahraga kita juga bisa ikut maju. Gitu. Betul. Terakhir nih Bang, mungkin saran atau himbauan buat masyarakat nih, ketika ditemui oleh anggota dewan itu, aspirasinya belum tercapai. Nah, sarannya seperti apa? Oke. Pertama, sampaikan aspirasi di setiap kesempatan. Karena memang tempatnya menyampaikan aspirasi, dan kemudian anggota DPRD wajib memperjuangkan aspirasi konstituennya. Itu amanat saat kita disumpah, saat dilantik tuh. Ya, kita bersumpah, kalau yang muslim pakai Al-Quran tangannya, ya kan, demi Allah saya bersumpah, kan gitu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, ya kan. Nah, lalu gimana kalau seandainya aspirasinya belum? Ini yang gunanya kita menjalin komunikasi. Biasanya kalau saya reses pasti ke tempat saya dipilih kemarin, sehingga mereka punya nomor telepon saya, punya nomor telepon tim saya, sehingga komunikasinya nggak putus. Lalu sebagai ketua DPRD, apakah semua aspirasi saya terpenuhi? Enggak juga. Ada hal-hal yang terpenuhi dengan program-program yang ada di pemerintah Provinsi Banten, ada juga yang harus keluar dari sendiri. Lalu pertanyaannya, saya ngasih pertanyaan bukan saya ngasih pertanyaan, saya bantu bertanya lah. Biayanya gimana dalam reses? Ya kan, apakah anggaran resesnya cukup? Anggaran reses disediakan untuk makan dan minum, ya kan? Sedangkan kita mengundang masyarakat. Saat kita reses, ada yang minta hadroh. Apa kita harus mengajukan ke provinsi? Enggak. Ada yang minta tenda, ada yang minta kursi, ya kan? Segala macam lah, gitu kan? Dan itu nggak mungkin melalui APBD. Ya akhirnya melalui kita. Konsekuensi orang kita dibantu mereka, dan yang diminta kan bukan buat pribadi, buat kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Dan itu kan bagian dari penguatan komunikasi juga. Ya kan, karena biasanya kalau udah jadi anggota DPRD, kalau dari dulu kepengen jadi lagi. Makanya kalau kepada masyarakat, ya maksimalkan aja, sampaikan aja kepada anggota DPRD-nya, menyampaikan aspirasinya, dan mudah-mudahan gitulah komunikasinya bisa berjalan baik dan tidak terputus. Jangan hanya reses aja gitu. Gitu. Berarti anggota DPRD juga harus piawai ya mengelola aspirasi itu. Justru itu yang mana bagaimana mengelola masukan. Bagaimana membangun komunikasi. Makanya kan kita kemarin melaksanakan BIMTEK. Judulnya BIMTEK itu adalah bagaimana mengelola atau bagaimana berkomunikasi dengan konstituen atau publik dalam menyusun pokok-pokok pikiran DPRD. Sampai anggota DPRD udah tahu bahwa ini bukan kewenangan provinsi, kemudian di dalam dokumennya dimasukkan. Ya kan? Nanti percuma. Tapi ada cara lain tadi yang saya bilang tadi. Harus melalui program bantuan keuangan, ya kan, bangun. Makanya kan setiap reses saya selalu menandatangani surat permohonan untuk bertemu dengan setiap kepala daerah. Ya kan? Tapi ya tidak semua kepala daerah juga mau menyediakan waktu. Ya saya juga nggak ngerti lah. Mungkin kalau menjelang pemilu pasti mau lah. Tapi ada beberapa kepala daerah yang secara rutin selalu menerima anggota DPRD Provinsi Banten di dapil masing-masing. Nah ini juga buat kepala daerah penting. Apresiasi ya Bang. Apresiasi bagi yang mau menemui.
Karena di situ kan kita bisa ngobrol. Iya, ya kan? Karena tadi pemilahan itu loh, ini loh yang harus dibantu provinsi gitu kan. Gitu. Ya jangan disepelein juga anggota DPRD provinsinya. Biar gimana juga kan ada partai politiknya di situ. Iya, betul. Nah, tinggal anggota DPRD juga bagaimana bisa berkomunikasi yang baik dengan kepala daerah setempat. Sejauh ini sih ada beberapa kepala daerah yang saya lihat masih belum mau nemuin. Jarang lah mau nemuin. Bahkan mungkin nganggap bahwa percuma aja. Nggak penting. Enggak, ya percuma aja, kayak udah pernah ngobrol-ngobrol tapi ternyata nggak ada tindak lanjut. Ya saya juga mohon kepada pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur, ya apa-apa yang disampaikan oleh anggota DPRD terkait dengan komunikasi dengan kepala daerah di masing-masing wilayah, itu juga bisa didengerin lah gitu. Artinya satu lagi kuncinya komunikasi dan sinergitas. Sinergitas. Ya, jadi kalau anggota DPRD udah berkunjung diterima oleh Bupati Pandeglang contohnya, Bu Irna kan pasti menyampaikan tuh, nih Pak masih banyak PR kita, tolong dibantu oleh provinsi. Nah itu di dalam dokumen kan masuk. Ya tentu keputusan akhirnya kan tetap di Gubernur. Bantu dong Pak Gub. Oke, kita bantu melalui bantuan keuangan gitu kan. Oke, kita bantu melalui jalan lingkungan. Oke, kita bantu dengan pengalihan aset. Ya pasti ada jalan lah. Dan kita ada 8 kabupaten kota, 155 kecamatan, 1.551 desa, lebih dari 12 juta rakyatnya. Ini yang harus perlu berkoordinasi, perlu bersinergi, dan saya yakin semua yang ada itu pasti niatannya tulus untuk membangun Provinsi Banten. Jadi reses mesti betul-betul dimanfaatkan oleh teman-teman pimpinan dan anggota DPRD dan oleh masyarakat. Bahwa kemudian pelaksanaannya dalam situasi pandemi, ya kita jaga. Sama-sama kita jaga. Jaga jarak. Ya, jaga jarak. Bisa. Sistem kita udah 2 tahun mengalami masalah ini. Nggak mungkin lah kita nggak ada solusinya. Restoran aja ada solusinya sekarang. Pakai tanda silang-silang kayak zaman-zaman penyamun dulu kan. Silang-silang jarak. Bisa lah, insya Allah bisa. Karena ini amanat ya, harus kita laksanakan. Itu pesan buat kepala daerah yang nggak mau menerima reses, harusnya dimanfaatin tuh. Apa masalahnya? Pembangunan yang melibatkan provinsi kan bisa disampaikan lewat anggota DPRD Provinsi Banten. Ya emang gunanya itu, makanya dibagi dapil daerah pemilihan. Bang, mungkin cukup sekian ya Bang ya. Teman-teman semua dimanapun berada, itu tadi obrolan saya dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Bang Androsoni, yang juga anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten. Itu sosialisasi tentang reses loh, teman-teman masyarakat dimanapun Anda berada. Yang belum tahu, tonton video ini ya. Oke, saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.